Halo Nuvers, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Tiara Wara yang bakal nemenin kalian malam ini di acara live streaming bersama komunitas Beta atau bisa disebut dengan Cupang. Nah, di sini udah ada yang baru join. Halo semuanya, dan jangan lupa buat ikutan untuk giveaway-nya ya. Jadi giveaway-nya itu ada di akhir live nanti ketika kita udah selesai talk show-nya sama komunitas Beta ini. Oke, mari kita cek dulu ya buat live bareng bersama komunitas Betanya. Oke, tunggu sebentar ya. Jadi mungkin kayaknya Mas Farhan berhalangan untuk hadir, jadi aku ngwakilin untuk live bareng di sini. Oke. Di sini kita ada bersama Kak Daniel Indrata ya. Dan di sini Instagramnya sama nusatik.beta show. Oke, kita cek dulu ya. Oke, jadi ternyata belum ini ya. Belum join, jadi mari kita tunggu dulu. Kita ngobrol dulu yuk. Nah, aku mau nanya nih, buat long weekend kan kita libur dari hari Kamis ya, mungkin ada juga yang ngambil cuti buat hari ini. Kalian nih kegiatannya ngapain nih? Atau mungkin liburan kah, sama pacar kah, atau ngapain? Boleh ngisi waktu bareng bersama Nusatik. Asik. Jadi kita bakal ngomongin tentang ikan cupang. Sebenarnya aku masih awam tentang cupang, jadi kita bakalan ngobrol dan edukasi buat kalian yang kepo dan mau tahu juga tentang Beta ini. Kalian cocok banget untuk nonton live streaming ini. Oke, kita mari cek dulu ya. Sebentar ya guys, kita cek dulu. Liburannya nguras akuarium kak. Nguras akuarium gimana tapinya, bersih kah? Oke, kita cek dulu. Oke, sebentar ya. Oke, seperti biasa Mas Farhan. Mas Farhan mungkin baru join karena tadi ada dalam perjalanan yang lumayan macet, karena kan di sini aku live streamingnya itu gak di satu tempat aja, jadi kita live streamingnya di beda-beda tempat. Jadi ini seperti biasa Mas Farhan datang. Silakan Mas Farhan. Halo, selamat malam semua Nuver. Sorry tadi telat di jalan tempat Tiara. Gimana malam ini? Kalian masih pada sehat kan pastinya, dan pasti masih semangat kan buat nontonin kita terus nih sambil nunggu. Oh, udah ada yang request nih mungkin. Oh iya. Ada yang request. Kita invite juga. Ini ya. Malam. Apa kabarnya, Pak Daniel? Baik. Lagi di mana nih, Pak Daniel? Lagi di rumah aja. Di rumah juga. Iya. Pak Daniel, ada pepatah nih. Tak kenal maka tak. Boleh dong nih memperkenalkan diri dulu untuk kepada para Nuvers, kan mungkin mereka pada kepo sama ini. Oke, malam nih semua. Sebutan Nusatik followernya Nuvers ya? Keren juga ya? Iya. Banget nih Pak Daniel nih. Nuvers. Nama saya Diana. Saya dari komunitas Beta, bahasa kerennya cupang ya, Beta. Oke. Nanti kita juga ditemenin sama sebelah kanan saya, Kang Ferry. Memperkenalkan diri deh. Ya teman-teman, salam kenal, nama saya Ferry dari komunitas Cupang.
Oke, siap. Salam kenal Pak Salam Daniel, kenal. Pak Ferry. Salam kenal. Iya, sampai. Kayak baru kenal. Ya, sok dilanjut. Oke, malam ini kita bakal live sama komunitas Beta nih. Atau orang-orang familiarnya Cupang ya. Nah, boleh ceritain nggak nih Pak, awal mulai terbentuk komunitas Cupang ini, Beta ini? Terbentuknya karena kita komit ke Nusatik, kalau aku boleh bilang. Jadi kita tuh sebenarnya dari berbagai campuran komunitas di lokal di Indonesia ya gitu ya. Terus kita lihat Nusatik tuh sebagai sebuah event yang luar biasa ya gitu. Terus kita mulai join dan mulai membangun itu dari Nusatik kedua, ketiga, keempat, sampai yang ini kelima berarti ya. Yang kelima ya, betul. Kelima. Jadi kita semua kalau boleh dibilang kita buka baju, kita sekarang pakai bajunya komunitas Cupang Nusatik. Oh, Komunitas Beta. ini. Komunitas Cupang Nusatik ya. Mantap nih. Kalau untuk Pak Ferry sendiri, kira-kira mungkin ada versi ceritanya sendiri nih. Ada sih, kalau bedanya cuman Ko Daniel yang mengajak, saya yang diajak pada saat itu. Karena awalnya pada saat itu ya saya sebagai player ya, itu Ko Daniel udah merintis jadi organizer event gitu loh. Sehingga mungkin komunitasnya ini kita persempit jadi kelompok kecil yang memang ngurus Nusatik ini. Tapi memang kita meskipun jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi kita selalu berusaha melibatkan nih semua perwakilan komunitas Cupang di Indonesia, karena itu kan banyak banget ya gitu loh. Dan definisi kita melibatkan itu nggak harus mereka jadi organizer gitu, nggak harus jadi part of organizer. Jadi dengan mereka menjadi handler, dengan mereka support entry, dengan mereka datang dan bantu kita publish saja atau bantu kita sosialisasi, itu kan udah bentuk support ya gitu. Sampai saat ini sih luar biasa ya teman-teman komunitas, dan banyak banget ya kalau komunitas Cupang. Ada yang dari komunitasnya itu berdasarkan daerah, ada yang berdasarkan ikannya, karena Cupang itu kita tahu sendiri, untuk nanti Nusantik nih bocoran, kita punya 17 divisi dan 156 kelas gitu. Jadi jenisnya aja banyak, itu kadang berkelompok berdasarkan jenis ikannya juga, bukan cuma kedaerahan. Sekarang ada spesialisasinya gitu. Begitu teman-teman. Oke. Berarti awalnya Pak Ferry ini player, terus diracunin nih berarti sama Ko Daniel ini nih. Iya. Betul. Juga ngeracun Pak Daniel nih. Oke. Untuk Pak Daniel sendiri nih, kira-kira apa sih hal yang menarik dari ikan jenis ini? Saya tuh hobi ikan dari kecil, hampir semua ikan ya, tapi sama yang satu jatuh cintanya ya melekat banget gitu kan. Karena kebetulan saya backgroundnya juga biologi ya, saya biologis gitu. Jadi ini ikan tuh punya cerita di belakangnya gitu, nggak sekedar cuman ikan gitu, tapi ada tinjauan, apa tuh bahasanya Fer, gimana? Ada background science-nya lah di belakang ikan ini gitu ya. Jadi perkembangannya, evolusi bentuknya itu menarik gitu untuk jadi kita nggak bosen-bosen, selalu aja ada warna baru, selalu aja ada bentuk baru gitu, hasil silangan yang begini, hasil silangan yang begitu, jadi sangat menarik gitu. Cupang itu kalau ya mungkin dari zaman engkong kita udah ada ya kan, dari zaman kakek-kakek kita tuh ada gitu Cupang, tapi nggak ada matinya kan sampai sekarang ya nggak. Mungkin orang dulu cuma warna merah aja sama apa, tapi sekarang kalau teman-teman boleh lihat, ada yang namanya blue rim, ada yang namanya avatar, ada yang namanya multicolor ya kan. Wah, nggak ada. Makanya luar biasa, ikan yang sekecil gitu tuh kayak kanvas kosong yang kita bisa lukis. Mau warna apa aja, mau bentuk bagaimana tuh kayaknya bisa gitu dibikin. Makin banyak berarti varian-variannya ya. Itu Iya. the point tuh Pak Daniel tuh, ada yang nanya sukaan beta atau diskus katanya. Wah, iya. Kan lu mendua.
memang memang saya temannya meneliti gitu. Jadi di diskus pun awalnya saya tuh pemain diskus gitu. Masih sampai sekarang brief dan mengembangkan diskus-diskus juga gitu. Saya cross, saya silang bikin warna yang baru ya kan. Di cupang juga begitu. Jadi sebenarnya kalau kompleksitas warna, kalau kita bilang evolusi pigmen daripada warna ikan itu paling kompleks itu menurut saya ada dua ya, di cupang ini dan gapi sebenarnya, dan itu ada penelitiannya, ada dasar saintifiknya begitu. Nah itu yang bikin menarik gitu. Ya kalau suka sih suka dua-duanya ya, diskus saya suka, cupang juga saya suka. Oh iya. Tapi kayak kalau sama cupang ini kayak dodo gitu ya. Lebih ini kayak lebih melekat gitu ya. Nah, komunitasnya besar, banyak teman-teman juga di Cupang gitu, dan kita juga sampai main ke internasional ya. Kalau Cupang itu penggila Cupang itu kalau boleh dibilang satu dunia, di mana aja ada gitu, kayak komunitas Cupang tuh ada. Mungkin teman-teman nggak percaya, kayak di Swiss itu kan negara dingin banget kan, gunung salju itu. Lah itu ada kontes-kontes Cupang di sana. Gitu. Di Prancis ada, di Inggris ada, di Amerika sendiri ada, belum lagi di Asia ya, seperti Filipina, Thailand pabriknya cupang begitu kan, ya kan? Ada di Timur Tengah itu ada penggembira cupang. Brasil ada, di Argentina ada, di Meksiko lagi berkembang gitu. Ini muter di gua aja atau di lu juga muter, host? Muter ya? Oh iya. Oh lagi ganti atau lagi apa? Oke. Koneksinya. Koneksinya ya. Bentar ya, Pak ya. Putus ya tadi ya. Sama gue juga tadi ganti wifi barusan makanya. Ke penonton loh, para Putus. Oke, kita sambil nunggu. Di lu muter juga kok, Daniel? Iya. Si Farhan sama Tiara muter-muter nih. Koneksinya yang lagi. Tuh, ke Medan kabarin lagi. Siapa Hari tuh? Tonang. Oh. Lagi. Bang Siko Aritonang. Oke, gimana aman? gimana? Kita Udah ngomong Aman? Better. lihat kita. Better. Oh, Udah, tadi muter-muter sekarang aman. Oke. Lanjut berarti mungkin ke Pak Ferry nih. Kalau dari Pak Ferry sendiri gimana nih? Kenapa, apa sih hal yang menarik dari ikan cupang ini, beta ini? Oke, kalau saya pribadi sih karena saya memulai cinta saya dari SD ya, waktu itu 90 akhir, 2000 awal, itu karena saya memang jatuh cinta sama cupang kerontel. Jadi spesifik banget ya cupangnya, yang jenisnya ada keluar surai serit-seritnya itu, tajam-tajam itu. Oh iya. Jadi karena memang ikan ini bisa dibilang cukup sensitif ya, challenging banget ngerawatnya gitu. Terus tadi sisanya ya seperti yang kau Daniel bilang itu, nature dari si beta ini wide range, dia bisa dinikmati dari segala usia, segala gender, bahkan segala ekonomi gitu. Kita kalau bicara kontes cupang itu spesialnya karena kalau kita beberapa ikan yang memang udah mapan kayak kita bilang arwana atau koi, itu kan pasti jelas ya asal ikan breedernya sama playernya nggak bisa randomly keluar gitu loh. Kalau cupang ini kan kita jalan-jalan di Jatinegara bro, beli ikan sekitar 20-30 ribu sering dikontenin ya. Itu kalau kita bicara kontes, kadang ikan yang dibeli orang 4 juta 5 juta kalah sama ikan 20 ribu. Gue mau tanya, di kontes ikan apa yang bisa begitu gitu. Nah, ini yang bikin ya kontes kita tuh nggak sekedar uang doang gitu, tapi karena nature dari si ikan itu tadi, kalau Daniel bilang backgroundnya biologi kan gitu loh. Jadi memang secara kevariasiannya juga variasinya sangat tinggi gitu, sehingga orang nggak ada bosannya gitu loh. Dan siklus mereka kan cepet, mereka 3 bulan bisa kawin, 3 bulan bisa kawin. Jadi anggap aja kalau kita melakukan pemuliaan genetik istilahnya, kita bisa lakukan dalam setahun udah bisa 4 kali. Itu sesuatu yang kalau misalnya kita bicara arwana, ikan hias yang nomor 1 buat saya, itu kan mereka baru bisa mijah juga umur berapa gitu, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun yang bagus kan gitu. Kalau cupang 3 bulan, makanya variasi genetiknya sangat cepat, fenotipnya berkembang begitu cepat gitu, sehingga orang tadi
cenderung nggak ada bosannya. Dan buat ikan kecil yang ukurannya kecil dan anaknya sekali beranak bisa 1.000 ekor, 500 ekor, ada cupang yang harganya 1 jutaan, 2 jutaan, itu spesial ya, karena boleh dicari ikan kecil lain yang beranak 1.000 ekoran. Ada nggak yang ikan kontesnya harganya bisa ratusan ribu aja gitu, jangan bilang juta. Nah itu kita harus tahu kenapa, dan kita mengembangkan cupang itu dengan basic itu tadi, pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Menariknya. Berarti ikan beta ini punya keunikan, banyak banget keunikannya ya Pak. Iya. Ya. Kalau aku mau tanya nih, boleh mungkin dari Pak Daniel dulu. Bener gak sih Pak kalau ikan cupang ini tuh disebut ikan petarung ya? Dan kenapa tuh bisa disebut dengan ikan petarung kayak gitu? Ya betul. Jadi dulu mungkin zaman engkong kita tahunya cupang buat diadu gitu kan. Diadu, iya betul. Kita dulu bolos sekolah ngadu cupang gitu kan. Ngalamin juga nih berarti nih. Dan kita juga ngalamin. Kita dulu kan sekolah itu kan mejanya ada lacinya kan. Di kolong laci itu kita ngadu cupang. Laci sekolah ngadu cupang. Feature-nya bisa fighting fish gitu ya. Karena dia punya apa ya? Dia punya insang itu nanti kalau dia flaring itu dia bisa buka itu kan buat neck-nya itu buat menunjukkan bahwa dia keagresifannya gitu. Memang nature-nya itu cupang itu memang fighters. Emang tapi ikan petarung ya. Bukannya di kontes cupang itu bukannya diadu, bukannya ditarungin gitu, tapi kita lihat beauty-nya gitu. Kita ingin sekarang gitu. Oke. Kalau dari Versi Pak Pak Ferry ini, iya mungkin gimana? ada versi. Kalau saya sih untuk teman-teman yang mungkin belum tahu gitu, dari semua ikan yang kita pertandingkan, kalau nggak ada kita sebut dia wild beta, sebenarnya semua cupang yang kita konteskan, kontes kecantikan ini udah nggak ada yang original dari alam. Jadi mereka ini udah hasil pemuliaan genetik secara terukur ya gitu. Jadi ini berkat para pendahulu kita, dedikasi para breeder kita yang membuat itu bisa sampai di titik ini gitu, sampai kita bisa bikin sebuah kontes yang kelasnya banyak ya, puluhan sampai 150, bahkan ada yang kontesnya lebih dari 200 kelas gitu. Nah, saya izin ini ada beberapa teman yang tanya tadi tentang detail kontes. Saya izin mau ngasih info dulu ya. Jadi yang hari ini teman-teman kita ngobrol sama teman-teman Nusatik secara umum, ini tentang cupang secara dasar. Tapi nanti kalau misalnya tentang standar atau klasifikasi, kita besok ada live lagi teman-teman di akun yang saya. Jadi saya izin promo dulu, di follow ya. Jadi besok kita akan ngomong lebih detail soal klasifikasi sama standar penilaian teman-teman. Sehingga teman-teman nggak merasa teman-teman tuh nggak merasa kok saya dikacangin nggak dijawab gitu, karena ini dari teman-teman host juga punya goal, karena kita pengen gather orang-orang baru juga ya Pak Danu gitu dari Nusatiknya. Nah, jadi makanya kita kan pertanyaannya basic ya. Kalau teman-teman cupang yang kontes nggak dengerin ini tuh bro, nanti mereka ngerasa kok pertanyaannya basic, pertanyaan saya nggak dijawab tentang kelas gitu kan. Nah, jadi saya kasih tahu dulu ya biar kita nggak ada prasangka yang gimana. Itu oke teman-teman, besok malam ya untuk klasifikasi sama standar. Ngomong dilanjut teman-teman. Tuh para Novers besok malam tuh harus tuh ke akun Pak Ferry yang sekarang lagi live ini ya. Jam berapa tuh Pak? Beta Show. Jam berapa? Jam 8 juga, jam 8 Jam 8 juga. juga. Jam 8 Oke, juga. siap tuh. Kalian harus pantengin tuh kalau mau mengenai tentang klasifikasi, nanti kalau mau ikut kontes berarti ya. Nanti di Nusatik atau dimanapun nanti ikut kontes bisa langsung nonton live-nya besok tuh ya. Bisa kasih pertanyaan apapun. Iya, apapun tuh. Apapun, anything besok lebih detail. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kayaknya kan udah nggak asing ya bagi masyarakat kalau mendengar ikan cupang ini nih. Nah sebenarnya ikan cupang ini digemari nggak sih Pak sama masyarakat? Kalau menurut Pak Daniel sendiri gimana nih Pak? Ya itu tadi seperti kata Ferry, benar itu. Segala lapisan gitu. Menarik karena mereka dipiaranya gampang, warnanya colorful, ya kan, nggak rewel, segala lapisan lah menggemari, aku rasa sih. Ada yang menarik sih dari visi misi kita waktu itu, jadi perseden yang beredar di masyarakat itu bahwa ikan cupang ini mainan anak laki-laki, jadi spesifik, umurnya anak-anak, gendernya laki-laki.
Bener nggak? Jadi ketika kita pada saat kita udah mulai dewasa terus kita main cupang itu orang kasihan lu masa kecil lu kurang bahagia. Lu yang kasihan bro kurang tahu gitu kan sebenarnya. Tapi kita kembangin itu sebagai basic dari gerakan kita ya Kodanil ini termasuk visi misi kenapa saya join nama Kodanil karena kita pengen mendobrak itu gitu. Kita pengen kasih kesempatan untuk cewek juga, orang tua juga. Karena di Amerika juga kita terinspirasi banyak banget di Eropa dan Amerika yang hobi ini malah orang tua gitu pensiunan gitu. Tapi ya bahkan keluarga mereka sekeluarga breeding cupang kita terinspirasi dan kita menerapkan ini di Indonesia. Tadinya kontes cupang hias ini identik sama tempat parkir. Lapangan yang dikasih tenda. Iya, lapangan yang dikasih tenda. Bahkan basement sebuah supermarket gitu. Tempat kontesnya gitu. Yang suram-suram lah gitu. Ecek-ecek lah gitu. Tapi kita berusaha keras menaikkan standarnya supaya dia bisa masuk ke mall sehingga bisa family friendly, bisa istilahnya friendly juga ke cewek-cewek, nggak identik sama asap rokok, nggak identik sama anak-anak lagi, nggak identik sama abang-abang doang gitu kan. Nah makanya itu salah satu, makanya kenapa ketika kita dapat ICE ini diajak sama Nusatik, it's a big chance for us gitu loh untuk naikin grade-nya cupang dan memaintain grade itu karena naikin doang kalau nggak di-maintain percuma kan. Nah, itu inti dari visi misi kita yang saya rasa sama kayak Nusatik yang ingin meningkatkan value komoditas ikan hias Indonesia secara keseluruhan dan kami di cupang secara spesifik gitu. Oh wow, berarti dia tuh punya ceritanya sendiri juga nih ya Beta ya. Betul. Punya ikannya ini sendiri gitu. Iya, jadi bukan cuma apa kalau di Indonesia bukan cuma semata lu mainan anak kecil lu gitu ibaratnya ya. Iya. Iya. Kalau untuk jenisnya sih apa aja ya Pak? Dan jenisnya tuh yang biasa paling banyak disukain oleh masyarakat, kira-kira itu jenis seperti apa Pak? Boleh mungkin dari Pak Daniel dulu. Nah, selain dari warna ya, kita kalau kelompokin jenisnya itu tadi kayak Ferry itu udah singgung satu kelompok gitu yang crown tail ya. Jadi itu jenis red gitu. Jadi sekarang ada pengembangan baru, tapi dia pokoknya itu ada half moon, ada double tail, ada crown tail, ada plakat, ada giant sekarang, ya kan? Terus ada juga pengembangan lain, jadi seperti double tail plakat, seperti begitu kan, plakat. Nah itu ada bentuk-bentuk modifikasi dari situ. Selain itu juga ada bentuk-bentuk jenis-jenis yang bentukan tradisional, jadi seperti plakat tradisional maupun veil tail, seperti begitu double tail, veil tail, jenis-jenis yang itu kalau dari bentukan ininya ya, bentukan formnya ya, bentukan bentuknya, sirip. Jadi nanti ada lagi pengembangan dari warna-warnanya gitu. Makanya kalau cerita tentang cupang bisa dongengnya itu nggak habis-habis itu karena kita panjang ya. Ya, latar belakangnya itu panjang dan menarik gitu. Bahkan kita sendiri beberapa teman-teman yang menjadi guru cupang gitu ya. Nah itu harus mempelajari dengan seksama itu standarnya. Kita ada standar tertulisnya tentang cupang itu benar-benar detail. Kita mesti pelajarin tentang siripnya, warnanya, faultnya apa, kesalahannya apa gitu. Sehingga kalau saya boleh bilang tadi itu cupang itu menjadi salah satu hobi yang cukup menarik gitu karena challenge-nya itu banyak. Oke. Kalau untuk Pak Ferry sendiri nih, kira-kira dari Pak Ferry yang paling disukai? Saya bantu jawab yang pertanyaannya Daniel belum jawab aja ya. Yang paling banyak digemari ya. Mungkin jenis plakat. Kalau yang paling banyak sekarang dengan berbagai warnanya, yang paling komplit untuk saat ini ketersediaan warnanya, mungkin paling mudah untuk perawatannya. Highly recommended buat teman-teman yang baru itu jenis plakat all color karena varian warnanya sangat luas. Ya, plakat itu ekornya pendek gitu, jadi dia easy maintain, mudah untuk dirawat gitu. Ekornya pendek, lincah ikannya gitu. Jenis plakat. Gitu. Jenis plakat itu yang rata-rata banyak di paling banyak ya. Kalau crown tail bagi mainannya Ferry
yang advance, udah mesti yang advance. Kira-kira ada goals yang belum tercapai nih Pak dari komunitas ini nih. Kira-kira dari Pak Daniel yang atau mungkin ada yang pengen dikembangin atau apa? Apa kira-kira, Fer? Saya punya satu mimpi besar. Jadi dibandingkan beberapa ikan hias lain, cupang ini seperti tadi yang saya bilang itu hobinya kita bisa bilang banyak banget. Dari yang hobi-hobi aja, kalau kita ingat tahun lalu bahkan artis-artis saja pada beli ikan ya teman-teman ya, dari mulai Giselle, Uya Kuya sampai ke customer saya juga ada waktu itu Dimas Beck gitu kan. Terus ada beberapa deh yang cewek-cewek juga, ada JKT48 juga ada yang main cupang ya. Iya, serius. Jadi itu sih gila ya, tapi saya punya satu cita-cita dibanding komunitas lain, cupang tuh belum jalan asosiasinya. Dan sekarang banyak tadi yang kita sebut, saking banyaknya komunitas menurut saya belum ada yang regulate gitu loh. Sehingga sedihnya kadang satu minggu tuh bisa ada 3 atau 4 kontes yang total jumlah ikannya tuh bisa ribuan ekor gitu. Tapi peristiwa-peristiwa ini, promosi-promosi ini dilakukan nggak simultaneous gitu. Jadi mereka tuh jadi membabi buta dan cenderung nggak on point. Sehingga akhirnya harus ada yang regulate sehingga tidak terjadi bentrokan-bentrokan semacam ini dan ada arahnya, visi misinya. Tahun ini kita targetnya apa, tahun depan kita mau ngembangin apa gitu. Makanya asosiasi ini sebenarnya diperlukan, dan kali ini sih saya berharap Nusatik bisa jadi momen ya, karena udah tidur panjang dan yang menidurkan kita adalah justru kenikmatan gitu yang kemarin sempat didapetin, kenikmatan sesaat orang-orang di industri, karena kan kemarin kan harga ikan ya, semua ikan hias ya sebelum drop ya, itu bener-bener tinggi gitu. Sehingga waktu itu nggak penting adanya aturan, nggak penting adanya regulasi, yang penting gue kenyang gitu, bisa menang banyak gitu, bisa untung banyak waktu itu, jadi nggak ada yang bisa diatur. Nah di momen ini kan beberapa ikan hias drop ya gitu. Nah saat ini biasanya kalau orang lagi drop lebih mudah untuk menerima ide dan masukan. Harapannya bisa jadi momentum juga Nusatik ini bukan cuma di Indonesia, tapi kita ingin asosiasi ini bisa rule the world gitu. Jadi Indonesia saat ini bisa dibilang memimpin cupang hias dunia gitu loh. Mulai dari Asia Tenggara di awalnya. Semoga bisa ya gitu, kita bareng-bareng. Iya. Semoga di Nusatik ini bisa bisa lebih guyup lagi ya. Iya, betul, ada momentumnya ya. Iya. Jadi momentumnya ini di Nusatik ini di ya, push inilah. Iya. Kira-kira untuk hal sulit untuk merawat ikan beta ini apa sih Pak? Dan tips merawatnya tuh kayak gimana? Boleh mungkin dari Pak Ferry? Oke, jadi kalau saya sih mau menggarisbawahi, sebenarnya kalau sulit itu untuk orang yang nggak cinta ya. Jadi kalau kita mau kerja, mau dagang cupang, tapi kemudian ikannya pada rusak atau mati, kita bilang sulit. Tapi kalau kita cinta, buat saya kata sulitnya saya ganti jadi menantang, challenging gitu. Saya selalu kita selalu encourage orang untuk bilang itu challenging gitu. Kalau challengingnya apa, sebenarnya sama aja sama ikan lain gitu. Yang penting kita mau ikannya tinggal di air. Maka artinya airnya yang kita kondisikan gitu loh. Kemudian kita punya pengertian tentang si ikannya gitu. Karena ada banyak cara dari kimia, fisika, dan biologinya gitu. Kita harus tahu aspek-aspek itu. Tapi bisa praktikalnya gampang gitu. Sehingga dari kalau misalnya memang kita cinta, buat saya nggak ada istilah sulit. Karena sekarang udah ada TikTok, udah ada Instagram, YouTube gitu. Orang banyak yang share konten-konten, dan kita juga punya banyak media partner saat ini. Misalnya dalam waktu dekat ada juga selain gebrakan di Nusatik ini, ada juga teman-teman dari Kalikan. Kemudian ada Nakama Aquatic gitu yang sering bikin konten tentang ikan. Kita akan kerjasama nih, mau lebih luas lagi, kita mau amplified si info tentang ikan-ikan cupang ini gitu, sehingga kedepannya lebih oke ya gitu, orang-orang tahu, sehingga akhirnya nggak ada lagi yang berpikir itu sulit. Dan yang dibutuhkan dunia saat ini menurut saya hiburan ya teman-teman, karena banyak orang stres, bener-bener, dan ikan ini salah satu hiburan yang paling mudah gitu. Kalau misalnya kita bicara ibu-ibu nih ya, bener nggak nih? Ya teh ya, bener nggak? Lebih tenang kalau ibu-ibu ini tahu suaminya main ikan hias gitu.
Iya, daripada betul, nggak tahu betul. hobi suaminya apa gitu. Lu nggak tahu tuh duit jajannya dipakai apa ya kan. Tapi kalau ikan hias, pantengin aja dia malam nonton live, ngebit lelang, atau lagi scroll-scroll Facebook cari ikan tuh kayak Kodan itu. Jajannya di tempat lelang Thailand ya kan. Kegiatan Kira-kira gitu ya. Sangat positif. Iya, Betul. positif banget. Ketaker itu, ketaker, ketahuan nanti, gampang jewernya. Iya, iya. Kalau dari Pak Ko Gagal Daniel sendiri ini gimana nih? sendiri. Mungkin ada tips sendiri Iya. nih. Ini tadi jadi apa ya, kalau kita memang suka ya kita berusaha ya untuk ininya. Nah, tapi secara nature-nya itu cupang itu ikan yang cukup hardy gitu ya, cukup yang cukup bandel lah kita bilang ya. Sifatnya itu dari nature-nya. Dia termasuk kelas, kalau kita bilang kan ikan labirin gitu. Jadi dia bernafas itu gampang, dia bisa gasping kan, ambil udara dari ini kan. Nah, makanya dia di air yang sedikit pun dia hidup ya kan. Di air yang kelihatannya keruh gitu karena misalnya dia banyak seresah daun gitu kan, ada tanin kayak air ketapang misalnya gitu, dia hidup gitu kan. Nah, cuman jangan karena ikan itu hardy, ikan ini bandel, ya kita cara miaranya semau-maunya gitu, segampang-gampangnya hidup ikannya gitu, enggak gitu. Tapi kita rawat gitu kan. Air yang ikan yang baik ya kan, ditaruh di tempat yang baik gitu. Kira-kira. Yang tetap walaupun ikannya bandel tapi ya tetap kita lakukan sebaik mungkin lah ya. Jangan sembarangan gitu ya intinya. Nih para novers juga banyak yang nyapa nih, Ko Daniel, ada Mas Farhan juga dari Lontong Mi Barata SB.SBY. Bu Aling ini yang dari Surabaya ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Ko Daniel, aku mau nanya nih, jenis cupang yang sekiranya paling mahal itu kayak gimana tuh jenisnya, Pak? Yang sampai sekarang ini apa? Yang paling mahal? Yang paling mahal? Iya, enggak. Jadi apa ya? Nah itu latahnya market kadang ya. Jadi kalau ini justru saya menyikapi teman-teman untuk nggak usah tergiur dengan yang what is the newest atau apa yang paling mahal gitu. Tapi kita lebih kepada what you like gitu. Apa yang gitu ya kan. Jadi ada satu teman bahkan yang misalnya dia cuman saya suka warna merah. Apapun yang warna merah saya suka gitu. Jadi dia koleksinya cukup dia breed, dia fokusin plakat merah. Merah aja. Itu bayangin itu dia bisa punya prestasi internasional hanya dengan plakat merahnya saja karena dia suka. Ya, balik lagi kalau saya bilang sih apa yang kita suka. Kalau kita sukanya jenis-jenis, misalnya kalau kayak saya, koleksi saya itu lebih kepada warna-warna yang mustard gas gitu. Mustard gas itu warnanya cukup antik ya. Jadi dia badannya biru atau kehijauan, terus ekornya kuning, terus nanti ada listnya lagi hijau biru. Nah itu saya paling suka tuh warna itu, mustard gas. Terus warna maskot ya kan, warna-warna apa lagi ya. Kalau warna-warna polos saya kurang suka gitu, tapi warna-warna yang berlapis-lapis itu saya suka gitu. Berlapis-lapis warnanya itu. Tipenya ya, punya tipe sendiri Daniel berarti. Oke. Jadi jangan cuma mahal, karena nanti yang mahal bisa jadi murah, gitu kan? Oh, gitu berarti ya. Bisa begitu ya, Pak ya? Jadi karena dia sama kayak tren ya dia ya bisa berganti-ganti gitu. Dan kadang ada orang-orang yang sukanya cuma menggoreng-goreng gitu. Kita lebih wise lah. Main apa yang kita suka, kembangin, rawat yang kita suka. Kalau untuk Ko Feli sendiri nih, tipe ikan cupangnya kayak apa tuh? Nah, kalau tadi pertanyaan lu yang paling mahal karena Daniel nggak mau jawab, gua jawab ya gitu. Iya. Sepengetahuan saya ada yang pernah jual karena saya main di kemana-mana gitu, yang lewat mata dan pengetahuan saya, telinga saya tuh ada satu kawan dari Jambi, Singkut, bukan kotanya, dari Singkutnya, itu jual satu pair blue rim itu 160 juta rupiah.
Oh, Wow, wow. Blue Rim ya. Itu kejadian yang paling mahal yang saya tahu sendiri gitu. Oh, oke. Tapi tadi Ya. seperti Ko Daniel bilang gitu, itu nggak menggambarkan apa-apa karena itu satu momen aja gitu. Secara keseluruhan sebenarnya ikan yang mahal kalau secara rataan ya, secara trennya ya, ikan yang mahal ya yang bisa dikemas gitu, yang bisa di-maintain marketnya dan si pelakunya ya orang-orangnya, karena kan ikan Iya, hias iya, ini iya. kan juga tadi misalnya contohnya kayak arwana juga kan bisa lahir kayak anggapan ikan keberuntungan, ikan naga dan sebagainya macamnya itu kan sehingga bisa maintain harga dia stable. Nah, yang dibutuhkan cupang itu kan seperti itu, gimana dia bisa engage dan punya value ya gitu. Tapi kalau yang paling mahal tadi saya bilang itu, tapi di Thailand dan di beberapa tempat lain ada beberapa lelangan yang memang harganya mungkin 25-40 juta, sempat Ko Denny Sumargo ya juga ada Iya, lelang iya, iya, iya. satu ikan 40 juta waktu itu kalau nggak salah, kayak koi ini metalico ya, disebutnya barongsai waktu itu dia namain, ada Oh, 40 jutaan, terus ada di Thailand 25-30 juta, terus ada beberapa lagi yang puluhan juta sih kayak gitu. Oh, lelangan-lelangan wow. itu. Iya, iya, iya. Berarti ikan beta ini punya price yang tinggi ya. Iya, kalau orang yang suka banget bisa menghargai ikan itu Ya, Dia begitu punya ya. price-nya sendiri ternyata. Bukan iya, yang orang awam mungkin mengiranya ini kayak ikan cupang ya kan. Iya, sama aja mungkin Sama orang aja. awam melihatnya ya. Dan ternyata ikan cupang itu price-nya sampai Iya. ada harga segitu Pak ya. Wow, keren banget. Makanya lelang cupang itu rame, karena menarik gitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. apa itu namanya Fer ya? Bukan apa tempat lelang tuh namanya di Instagram auction atau di apa tuh, ada lelangnya ada di Facebook atau di apa gitu di media di sosial ya, mana-mana lelang lah, gitu. ada di mana-mana, Telegram, ada Instagram, ada Facebook gitu. Nah itu rame itu di ini karena mengasihkan gitu, apalagi kita bisa ceng-cengan sama teman-teman gitu kan. Ya dia bid berapa kita tambahin bid berapa. Iya, iya, iya. Karena untuk kemarinnya baru menang bid di Thailand itu. Dapat ikan, wah saya demen banget itu. Bid terus, tungguin. Itu kan betul kata Ferry, mendingan kita punya hobi kita daripada hobi yang aneh-aneh. Betul. Betul, betul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Pertanyaan selanjutnya. pertanyaan selanjutnya nih. Kan banyak ya yang jual beli ikan cupang ini yang ditaruh di toples. Sebenarnya boleh nggak sih dia ditaruh di toples atau di botol? Kan ada yang taruh juga ya, kayak yang di Thailand taruh di botol ya. Botol whisky ya di Thailand. Betul. Yang gepeng-gepeng. Pak Daniel sendiri gimana nih Pak? Ya kembali lagi sih boleh-boleh aja ya. Tapi misalnya ini beberapa orang mungkin menganggap kalau ditaruh di botol itu menyiksa si ikan gitu ya. Tapi saya sendiri pernah mengunjungi farm-farm yang di Thailand yang mereka breed ya. Mereka breeder yang mass production itu yang jumlahnya sangat banyak. Nah mereka perlu tempat lebih banyak gitu. Dan mereka menemukan sejalannya waktu bahwa efisien dan efektif kalau mereka taruh di botol-botol whisky yang kecil gitu, yang notabene kalau menurut anggapan orang itu menyiksa si ikan gitu, tapi karena cara yang mereka kembangkan untuk merawat ikan tersebut, jadi setiap sore itu mereka kalau kita bilang A+ airnya gitu, dia tambahkan airnya. Nah, jadi walaupun tempatnya kecil, tapi si ikan itu nyaman karena airnya baru terus, ya kan? Airnya diganti gitu. Nah, jadi tidak menyiksa si ikan. Tapi kalau kita sebagai penikmat di rumah gitu, di farm gitu, atau kita home breed ya, atau kita cuma piara ikannya untuk dipersiapkan untuk kontes atau apa, ya kita taruh di seperti toples yang lebih besar atau akuarium yang lebih besar. Nah, itu kembali kepada kembali kepada personnya dan kepentingannya. Nah, intinya jangan sampai abusive lah terhadap si ikan itu, gitu. Kalau untuk Ko Ferry sendiri gimana nih tanggapannya? Iya, kalau saya tadi ada beberapa konsep sebenarnya yang di dunia hobi ini juga memang kadang jadi debatable ya, dan itu nggak pernah berakhir gitu, kayak terkait animal abuse itu sendiri, karena banyak yang jauh lebih parah,
Kalau di Ya. Amerika mereka ada jualan produk Petco, bahkan sempat di demo tuh sama aktivis pecinta lingkungan gitu kan, PETA dan sebagainya gitu. Itu Petco mereka pakai, lu tahu nggak, lu sering beli dessert yang apa sih? Kita nggak sebut merek ya, nggak di endorse ya, Oh, iya, dessert yang plastik kecil tuh wadahnya Iya, tuh, iya, iya, iya. ya kan? Heeh. Segitu tuh. Itu mereka jual pakai itu tuh cupang. Oh. Oh, Serius. Dan itu ditumpuk di supermarket gitu. Ditumpuk di supermarket buat orang beli, harganya sekitar around 3 sampai 5 dolar gitu di Amerika. Itu mereka di demo gitu. Ya laki di Indonesia nggak ada yang demo pedagang cupang yang pakai botol ya teman-temannya gitu. Tapi kira-kira seperti itu. Tapi kalau ya buat hobiis yang pengen rawat cupang, kita sih rekomendasiin kalian pakailah yang 3 sampai 4 liter itu, kira-kira bagus untuk apa namanya, tumbuh kembang mereka juga. Dan juga kalau akuariumnya bagus, itu juga kan enak untuk dilihat ya, bisa dinikmati gitu. Tadi ada brand akuarium yang udah menawarkan, tapi coba sponsorin Nusatik, nanti kita sponsorin, kita sebutin. Iya, iya, itu tadi ada yang komen. Iya kan? Kalau mau Iya. sponsorin Nusatik. Nah, tapi akuariumnya bagus, itu dari Iya, produknya iya, bagus kok. Produknya bagus. Saya juga pakai Heeh. dari merek lamanya sebelum dia ganti nama dari Jepang ya. Heeh. Iya, iya, iya. nih. Oke. Nih kok ada pertanyaan dari Novers, katanya karena banyak juga para penjual ikan cupang online yang banyak ambil atau beli ikan cupang dari para pedagang ikan cupang di pasar ikan hias untuk jual di online dengan harga yang berlipat-lipat. Hmm. Iya, Pertanyaan. terus nggak ada salahnya sih kalau menurut saya ya, karena itulah gunanya. Sebenarnya konsep bukan cuma hobi ya, semua bisnis seperti itu. Dan makanya nggak ada yang maksa kita untuk beli ikan di suatu tempat atau apapun yang memang kalau kalian sinyalir mereka ngambil untungnya berlipat-lipat. Karena saat ini saya belum pernah lihat ada satu asosiasi atau apa yang meregulasi pedagang barang hobi, terutama untuk mereka harus jual barang berapa persen. Kalau pangan kan tentu aja ya, sembako ada ya, bener nggak, lu nggak boleh jual sekian persen, batas harganya sekian, harga eceran tertingginya. Kalau ikan hobi ini atau barang hobi ini nggak pernah ya teman-teman. Makanya kalau misalnya simple aja, kalau lu rasa cocok beli, kalau nggak cocok nggak usah ribut lah gitu, nggak usah beli. Karena pleasure ya, hobi itu kan kesenangan. Kalau batasnya kalau kalian spending dan kalian senang spending. Kalau kalian meskipun barangnya murah tapi kalian nggak senang, buat apa konsepnya spending kan gitu. Karena ikan itu pilihan bukan paksaan. Kalau kata teman saya Manson. Jadi ada teman-teman saya juga yang suka hunting gitu, dan kita bilangnya carinya bahanan gitu. Jadi itu sasar. Jadi dia cari bahanan, terus dia rawat. Nah, setelah jadi bagus, dijual lebih mahal begitu. Oh, dan itu sah-sah saja. Iya, dan boleh kita share dikit kenapa begitu? Karena kadang anggaplah bahanan tuh harganya murah ya teman-teman, ada yang 20 sampai 50 ribu ikan cupang yang kecil. Dia ukurannya sekitar mungkin masih 3 cm gitu, 3 sentian, kecil banget ya. Tapi kita rawat 100 ekor. Jadi kalau misalnya kita anggap 20 ribu aja kali 100 ekor, itu udah berapa? 2 juta. 200. Hah? 20 ribu kali 100 2 juta ya? 2 juta. Iya. Jadi dari 100 itu teman-teman, kalau apalagi longfin itu belum tentu jadi seekor yang mewah gitu. Sehingga kalau saya dari 100 cuman jadi satu misalnya yang bener-bener saya suka dan saya mau jual, saya jual 2 juta, saya untung nggak? Enggak. Makanya itu relatif, dan orang akan ngelihat, wah dia belinya 20 ribu karena saya tahu dia beli di mana, terus dia jual 2 juta, mahal pak gitu. Tapi kalau lu tahu sebenarnya bisnisnya sendiri dan resikonya, belum tentu itu mahal. Makanya itu tergantung dari perspektif gitu. Dan balik lagi, itu adalah hak lu untuk beli atau enggak gitu. Karena akhirnya orang memilih kan basicnya, dan yang harus jadi patokan pleasure-nya lu sendiri gitu loh. Kesenangan lu sendiri kan gitu. Iya. Oke kalau gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih untuk pertanyaan untuk komunitas. Ada kegiatan apa aja sih yang rutin diadain nih sama komunitas ini nih? Kenapa? Gimana? Kegiatan ada kegiatan rutin apa yang dilakuin sama komunitas cupang ini nih? Oh, banyak ya. Banyak ya.
Ya, salah satunya kontes kan, kontes. Kontes Terus ya. kemudian kita beberapa kali juga teman-teman dari komunitas mereka masuk ke mall untuk pameran gitu. Terus kita juga sering ada kegiatan kayak live gini, kita tanya jawab gitu sama teman-teman. Itu juga sering kita begitu ada sambil kita jualan, sambil kita lelang gitu, kita sambil tanya jawab gitu. Dan nggak masalah, kita nggak harus mereka beli terus kita jawab. Kadang ada pertanyaan ya kita jawab gitu. Terus ada beberapa lagi lah, intinya kita juga makannya pengen tadi ada pertanyaan melintas juga ya untuk teman-teman, kayak kita juga duduk bareng sih sebenarnya. Ada teman-teman yang pernah ada kayak dagang di pasar mana, mereka juga dagang online. Kebetulan kita juga ngobrol dan ada beberapa influencer kita yang oke banget sebenarnya, mereka juga kayak ke pasar-pasar gitu bikin konten gitu. Nah, mereka oke banget ya, itu yang cara kita untuk berkontribusi gitu loh. Meskipun nggak menyeluruh, tapi menurut gue sih itu yang harus kita kembangkan. Makanya kita harus dorong mereka gitu loh untuk bisa berkarya lebih jauh supaya impact-nya besar gitu. Makanya saya tadi bilang harus ada yang regulate nih, harus ada yang dorong nih. Iya. Siap. Kalau apa? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Ko Daniel sama Ko Ferry nih, bisa jawab gantian. Menurut Nusatik ini bermanfaat nggak sih untuk komunitas cupang ini nih? Oh iya banget, iya tentunya. Makanya kita di awal Nusatik komitmen untuk support ya, kita untuk support, bukan hanya menguntungkan buat kita dari segi apanya gitu, tapi maksudnya ini pencapaian bersama lah, kalau saya boleh bilang itu pencapaian bersama. Kita orang kan suka ngomong istilahnya kan, tuh enak ya lu hobinya ikan terus jadi uang dari ikan begitu. Bukan hanya itu, tapi pencapaiannya adalah hobinya itu, lebih kepada hobinya itu. Kita di Nusatik itu punya etalase dunia, kalau kita bilang ya, etalase dunia, etalase internasional yang levelnya internasional. Tadi awal kalau teman-teman Nuvers yang belum join itu kan, saya sempat singgung bahwa komunitas cupang itu satu dunia gitu, satu dunia. Dan event Nusatik ini buat cupang tidak hanya dinikmati oleh orang-orang di Indonesia saja gitu, tapi kita sudah dapat beberapa konfirmasi aja, teman-teman dari luar negeri itu rela datang untuk event kita di Nusatik, untuk event cupang gitu. Banyak beberapa dari luar negeri juga ya. Mau ikut kontesnya ya, Fer ya, udah mendaftar gitu. Kalau untuk Ko Ferry sendiri nih, ada nggak sekiranya dampak Nusatik untuk komunitas dari versi Ko Ferry? Ada. Kalau saya pribadi, makanya daripada kita tanya apa dampaknya Nusatik, karena kita juga saat ini kita berempat itu bagian dari Nusatik. Apa yang Nusatik bisa beri, itu yang jadi, justru bukan apa yang kita pikirin dampaknya, tapi kita yang buat gitu. Makanya saya pengen bikin si Nusatik, terutama yang beta ini, memberikan impact secara lebih kuat ya gitu. Karena makanya saya bilang ini sebagai momentum untuk beberapa perubahan. Harapannya ketika kita event ini nih momen untuk gather gitu, untuk mereka kumpul. Tapi ketika kumpul so what gitu loh. Kita mau ajak mereka ngapain gitu. Sehingga ini punya impact lebih dari sekedar menang kalah. Kalau orang kan lihat ini kontesnya yang kita bicarakan ya, benar nggak? Berarti kan yang dicari menang kalah sama hadiah ya. Itu mungkin prestisnya, karena mungkin nanti Pak Presiden atau Pak Wakil Presiden mau ngasih piala katanya kan di cupang ini kan. Bocorannya kira-kira gitu kan, kita leaking ya. Nah, tapi balik lagi setelah itu apa gitu loh, apalagi. Nah, itu yang kita pengen maintain dengan Nusatik ini, karena tadi seperti Ko Daniel bilang, yang terjadi di mindset orang-orang, Nusatik ini jadi puncak hobi gitu. Jadi kalau lu belum main di Nusatik, lu belum ngerasain gitu hobi apa sesungguhnya gitu kan, kompetisi sesungguhnya gitu. Nah, kita pengen memaintain brand itu, tujuannya untuk bisa ngatrol hobi itu sendiri. Makanya tadi saya bilang setelah Nusatik apa gitu, harus ada gebrakan berikutnya gitu harapannya. Dan semoga dengan dukungan teman-teman yang nonton juga, dan nanti yang nonton mungkin chef-chefannya ini welcome gitu, datang ke kita, tanya apa yang kita harus perbuat bareng.
kita udah punya rencana sih, kita akan share gitu. Wah, Oke, oke, oke. baik. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita baca komentar nih dari para movers. Dari seputar ikanhias.id, katanya, bisa nggak nih cupang Indonesia ngalahin cupang Thailand? Wah, pertanyaan Iya. agak Menantang. Boleh Sering. dari Ko Daniel. Silakan, Udah Pak. sering. Udah Nah, sering. jadi kalau kalau kita lihat ininya, Thailand itu produsen yang cukup besar ya untuk cupang. Negara Thailand itu, kita teman-teman di Thailand itu beberapa yang kita kenal, wah itu farmnya gila itu, besar-besar, dan produksi mereka banyak sekali gitu. Nah, tapi yang mereka fokusin, di aim-nya itu adalah color kalau menurut saya, warna. Kalau kita bilang cupang Thailand itu warnanya luar biasa ya, variasi warnanya gitu, karena mereka bisa cetak dalam numbers. Tapi breeder-breeder ini nggak kalah gitu, karena beberapa breeders yang fokus kepada ikannya itu mereka bisa menghasilkan ikan-ikan yang formnya gila, bentuknya gila. Contohnya kalau mainannya Covery itu serit Indonesia itu boleh dibilang primadonanya gitu ya, karena bisa menghasilkan yang tulangannya benar-benar rapi, percabangannya benar-benar bagus, sehingga waktu dia flaring itu, wah itu. Dan kalau serit itu orang Thailand belanjanya ke Indonesia, ya Fer ya. Serit belanjanya ke Indonesia ya. Cupangnya Covery menang di Thailand justru. Oh wow, keren. Budaya ikan cupang di Indonesia ini keren juga ya. Nggak Udah kalah sama negara-negara luar. Ya kalau kita sih mau ngajak aja, kalau misalnya tadi ada seputar ikan hias ya, daripada percaya sama Daniel, mendingan lu datang ke Nusantik nanti, terus kita lihat ikan yang menang, nanti kita bahas ikannya dari mana, kita cari tahu gitu, survei, sehingga ada buktinya. Jangan percaya sama Daniel lah, kita datang aja nanti lihat. Datang aja langsung ya. Iya gitu. Sendiri. Bener nggak? Jadi ini sifatnya undangan juga kan untuk datang ke Nusantik, turunin juga ikan lu, siapa tahu ikan lu yang ngalahin ikan Thailand. Bener nggak? Kita encourage juga ya kan. Itu kalau punya ikan bisa langsung ikut partisipasi tuh ke Iya dong. Nusantik nih. Iya. Kalau dari Ko Daniel sama Ko Ferry nih, ada saran atau pesan tersendiri nggak dari Ko Daniel untuk Nusantik seterusnya bagaimana nih? Mungkin boleh dari Ko Daniel. Ya sih, kita makin maju ya di Nusantik ya, makin bersatu gitu ya kan. Sejauh ini sih kita terima kasih banget sama Nusantik karena sudah membantu mengayomi, kalau kita bilang mengayomi komunitas ikan hias termasuk kita di Cupang ya. Kedepannya kita pengen kita maju bersama-sama, apa yang Nusantik inginkan, visi dan misinya itu kita bopong bersama lah, kita majukan bersama. Iya. Dari Ko Ferry sendiri gimana nih? Ada sih, kalau gue bilang udah banyak hal baik gitu, cuman di dalam beberapa pelaksanaannya aja saya rasa memang visi misinya itu harus dipertajam ya. Jadi bahwa kita harus pro ke semua komunitas, tapi kita harus ngejalanin lebih profesional. Jadi saya melihat ada banyak sendi yang di Nusantik ini masih sangat potensial untuk digarap secara profesional, tapi saya pikir cara kerjanya masih komunitas. Jadi goalnya komunitas tapi cara kerjanya profesional. Dengan begitu kita bisa punya impact lebih ke industri secara keseluruhan, karena prinsip saya hobinya harus seru, industrinya harus maju gitu. Oke. Improvementnya salah satunya kan Farhan sama Tiara nih di Daulat tahun ini jadi host kan. Iya benar-benar itu salah satu improvement. Ada yang baru dari Nusantik ini ya kan, dari tahun sebelumnya. Apalagi kan sebelumnya udah COVID ya, jadi ke hiatus ya selama 3 tahun. 3 tahun kemarin kita cukup vakum lama ya. Oh, latihannya 3 tahun ya. Boleh nih kita
jawab dari pertanyaan para Novers di komentar. Ada dari Andika Raja Sonang. Katanya, kalau saya nggak punya ikan cupang, tapi pengen ikut kontes, ada yang jual gak ya di tempat kontesnya? Oh. Pertanyaan lucu. Kemungkinan besar sih ada, kemungkinan besar sih ada. Cuman kalau saya boleh rekomendasikan, cari ikan cupang tuh gampang kok gitu. Kalau misalnya memang kalian punya orang-orang yang trusted, silahkan tanya aja beberapa seller yang trusted, silahkan coba cari aja. Kenapa kita nggak rekomendasikan untuk cari pada saat hari H? Karena sebenarnya ada beberapa keseruan yang bisa kalian dapat. Contohnya ngerawatnya nih, sibuk ngerawatnya nih, riweh-riwehnya nih. Karena ketika kalian menang, kalian udah rawat, itu ada kebahagiaan tersendiri, gitu. Kepuasan tersendiri yang ya. Terus kedua, ini teknis tentang waktu gitu. Karena kita punya timing kan gitu loh. Jadi kita nggak sebebas itu pada saat hari masuk ikan, yaitu hari Kamisnya tanggal 13 ya kalau nggak salah. Itu nggak sebebas itu. Jadi kita juga ketat karena mungkin ikan yang masuk banyak, partisipan banyak, kita harus tertib ya gitu. Sehingga kalau misalnya nanti lu datang ke sana, nanti bisa kecewa gitu karena misalnya tanya orang apa, orang lagi sibuk ya, susah gitu. Tapi kalau misalnya jauh-jauh hari nih, saya juga seller ikan gitu, silakan ini sambil promosi terselubung aja. Kalau misalnya cari ikan ya kontak lah, ngapain sih nunggu hari H gitu. Coy, orang ini mau nusatik ya karena ini event besar, dan kalau lu setuju bahwa ini event besar, jujur aja nih, orang udah carikan dari setengah bulan lalu, udah ada yang mulai cari. Dan hari ini saya mau beli beberapa ikan bagus, mereka nggak mau jual. Mereka jawab, kok Ferry kan tahu saya keep buat nusatik, habis nusatik boleh dah bayarin ya, ikannya udah selesai, gue bilang kan gitu. Jadi saya ikan-ikan itu kadang nyarinya susah gitu, termasuk orang luar negeri juga yang cari ikan ke Indo, mereka kesulitan. Mereka bilang mereka mau support kita, tapi mereka kesulitan karena banyak player yang udah nahan ikan, nggak mau jual gitu. Sehingga baiknya cari deh jauh-jauh hari, prepare jauh-jauh hari. Yang senior aja, yang pemain-pemain top aja, mereka udah gerak dari beberapa minggu lalu gitu. Kalau lu mau pemain baru mau ngerasain, geraklah gitu. Kita nggak bilang mengecilkan ya, tapi geraklah gitu. Coba kenikmatannya gitu. Nah itu lu akan dapat. Itu ya, spill dikit Fer, kelas yang size yang kecil gitu, jadi masih keburu lah gitu. Apa tuh namanya? Masih banget. Yang baby size ya. Baby size bakal ada juga ya di kontes ini ya. Ya ikannya lucu-lucu, kecil-kecil masih cupang ya, tapi lucu. Kecil tapi galak ya. Iya. itu akan keburu waktunya, karena ini kan tinggal kira-kira 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih dikit. Tapi kalau kita hunting sekarang untuk yang kelas baby-nya itu, wah pas itu waktunya. Nanti waktu di kontes itu pas lagi bagus-bagusnya. Iya. The first. Harus dipersiapkan nih kalau kalian mau ikut kontes. Cari lawan langsung. Bisa kontak Ko Daniel atau Ko Ferry di. Boleh, banyak lah, kita banyak banget seller. Sama satu lagi tuh, izin saya jawab ya, dari tadi ada orang yang rajin komen, saya lihat beberapa kali lewat, nanya tentang pedagang kecil, seller kecil gitu. Nah, teman-teman inilah lebihnya Nusatik. Jadi seperti saya bilang, bukan cuma kontes, tapi harusnya juga bisa jadi lokomotif buat industri ya, bisa jadi penggerak atau stimulator gitu, untuk menstimulus industri kita. Cuman pertanyaan saya, teman-teman yang akunya pedagang kecil ini kemana gitu loh. Makanya kontak-kontak aja gitu. Kalau misalnya mau, silakan kontak, kasih masukan, kita kira-kira kegiatan apa. Karena banyak sekali kadang peluang, tapi kita juga kan namanya, kalau kita bilang secara keseluruhan ya, pedagang atau playernya ini banyak sekali. Kadang kita juga nggak bisa nyentuh gitu. Bahkan ada banyak kegiatan sebenarnya yang kita lakukan sama teman-teman Kalikan juga. Contohnya yang perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan Perikanan juga, dari Dirjen juga, dari Balai Karantina juga. Terus bahkan Pak Menteri UMKM, Pak Teten, terus kemudian Pak Menteri Kementerian Kreatif, Pak Sandiaga Uno, itu semua juga main cupang gitu. Mereka juga pernah support kontes cupang. Ya serius. Tapi kadang ketika itu diluangkan pun, disempatkan pun, waktu dikalikan juga, saya lihat waktu itu malah gratis. Makanya Nusatik ngasih harga mahal, saya tahu alasannya kenapa. Karena pada saat dikasih gratis, dikalikan, banyak yang nggak manfaatin teman-teman. Dagangnya ini malah nggak maksimal, mereka nggak prepare. Terus disuruh nyiapin ikan yang gimana, nggak siap. Sehingga akhirnya feedbacknya dari teman-teman, ini saya bocorin aja, kurang positif gitu ngelihat ketika dikasih. Akhirnya memang mereka kasih feedback juga kayak, kok kita harus kasih harga nih gitu. Sehingga mereka serius gitu loh, menggarap ini, peluang ini secara profesional.
Tapi kalau teman-teman nggak setuju, very welcome, daripada ngeblas komen di tempat kayak gini, kontak aja Japri, teman-teman yang kalian kenal. Kalau kalian kenal saya atau Daniel, welcome, karena itu tujuan besar kita gitu loh, untuk ngajak teman-teman. At least kalian modal keluar tiket masuk ya, nanti ya kita undang juga nih sekalian di Nusatik, cek level ikannya, yang ikan hias yang ada di Nusatik itu seberapa. Evaluasi dagangan kalian deket nggak ke situ. Kalau nggak deket, deketin. Sehingga standarnya nih standar bagus gitu. Sehingga jangan cuma ngincer market Indonesia. Dengan adanya peluang online, dagangannya bisa international class juga ya kan. Majunya cita-cita tinggi aja bos. Biar nanti kalau jatuh kan rada mending ya drop-dropnya gitu. Jangan rendah-rendah banget gitu. Ya nggak? Justru kalau saya boleh cerita ya, kalau saya nih dulu di Diskus itu kita lebih takut kepada breeder-breeder kecil daripada breeder-breeder besar. Karena breeder-breeder kecil atau pedagang-pedagang kecil kadang punya ikan-ikan yang tersembunyi. Ya kan? Breeder kecil dia bisa lebih fokus, lebih perhatiin ikannya daripada, let's say kita punya 20.000 toples ngurusinnya. Kita tidak akan bisa perhatiin. Tapi kalau orang yang punya cuma 200 toples, itu ikannya bisa sangat benar itu. Iya, ikannya bisa, dan pedagang kecil itu jangan berkecil hati. Kalau sekarang saya lihat, apalagi dengan kemajuan teknologi ya, media sosial segala macam, wow banget, gila banget itu. Iya. Punya dampak sendiri ya ketika jumlah yang dirawat itu jadi ini. Jadi buat ya ada plus minusnya lah. Iya betul. Tuh guys, buat pedagang-pedagang kecil jangan berkecil hati. Tadi dari Ko Daniel bilang, jadi kalian bisa lebih fokus nih. Fokus buat maintenance-nya. Oke. Tapi join lah komunitas, support lah Nusatik gitu kan. Jadi banyak teman di situ, banyak pengalaman, bisa bertukar pikiran. Nah, disitulah bisa langsung konsultasi langsung juga nih kan pastinya. Ke dokter gue. Oke nih, Ko Daniel, Kak Ferry, aku mau nanya nih, kira-kira apa saja sih yang udah dipersiapkan komunitas untuk acara Nusatik ini nih? Mungkin boleh dari Ko Ferry sendiri, boleh? Kita sampai hari ini kita udah prepare beberapa sosialisasi seperti yang nanti teman-teman bisa lihat di Instagram ini yang saya pakai. Itu kita udah ada blast untuk hadiahnya gitu. Kemudian ada kelas-kelasnya secara jelas, kita aturan mainnya kita udah posting juga. Kemudian jurinya kita ada dari juri-juri luar negeri, ada dari at least Asia, dan mungkin ada beberapa lagi di kontak sama Ko Daniel dari Eropa juga atau Amerika. Ada yang pengen Aussie juga, Aussie udah confirm gitu, dari beberapa kayak China udah ada confirm, Korea juga lagi nunggu konfirmasi, dan Asia Tenggara udah pasti ada perwakilan. Kemudian handler-handler luar negeri, jadi kita atur untuk ikan masuk sehingga perangnya ini perang internasional, bukan perang lokal doang, internasional. Dan kita juga kemarin udah ngadep ke balai karantina, kemudian kita nanti akan komunikasi sama dirjen segala macam untuk impornya, izin impor ekspornya keluar masuk, sehingga ikan ini aman keluar masuk untuk keperluan kontes gitu. Nah, sampai ke depan nanti kita juga prepare pialanya. Tentunya kalau kontes tanpa piala yang mantap juga kurang bergengsi ya. Karena ini udah kontesnya bergengsi, kalau pialanya nggak mantap juga jelek gitu. Kita spill, kita karena Nusatik tahun ini kan temanya Jawa Tengah ya, budaya Jawa Tengah. Jawa. Nah, pokoknya pialanya Jawa Tengah banget, ini andalan Jawa Tengah banget. Pokoknya kalian harus tunggu nanti. Kemarin komunitas, saya boleh adu dah, kalau menurut saya kita di Cupang itu pialanya akan paling kreatif. Dari tahun ke tahun kita menggali sesuatu yang congkak sekali Bapak. out of the box. Benar-benar out of the box. Teman-teman akan kalau makanya itu mungkin beberapa pemain-pemain yang udah hafal sama Nusatik, mereka akan pikir gini, wah kalau gue dapet piala di Nusatik bisa menang aja ikanku. Wah, itu pialanya itu akan something yang benar-benar collectible gitu ya, yang bisa everlasting. Karena piala-piala kita benar-benar kita mikirin piala aja berapa kali meeting ya, Fer. Bahas begini, videonya begitu, begini supaya kita dapat sesuatu yang sehingga teman-teman benar-benar puas sama apa yang kita upayakan gitu. Bukan sekedar bikin piala ke toko piala begitu, enggak. Kita gali ide
yang unik out of the box. Dan pasti custom ya, custom. Custom ya. Custom made. Semua kita custom made. Oh. Jadi yang merasa kontesnya itu menang jadi merasa puas banget dengan pialanya ya, saking udah dipersiapkan banget nih sama komunitas. Wah, keren banget. Tuh makanya kalian harus persiapin banget matang-matang nih biar bisa dapetin piala ini nih yang udah di meetingin berkali-kali nih. Oke, nih Nusatik, berarti ini kontesnya kontes beta di acara Nusatik ini bukan kaleng-kaleng ya, dari jurinya juga dari internasional berarti ya, dari Eropa, semua Asia. Boleh. Nah, Hmm. boleh dong nih Ko Ferry, Ko Daniel, untuk ajak para Nuversnya buat ikut kontes beta ini dan datang ke acara Nusatik ini. Mungkin boleh dari Ko Daniel dulu, silakan Pak. Ya, dengan ini resmi saya undang nih Nuvers nih. Waduh. Harus datang. Kalau mau lihat sesuatu yang luar biasa itu datanglah Nusatik. Kita ada komunitas selain komunitas cupang kita ya, juga ada komunitas-komunitas lain yang worth it lah untuk teman-teman lihat. Datang, jangan sampai enggak nantinya. Oke, mantap. Terima kasih Ko Daniel. Mungkin dari Ko Ferry, silakan Pak. Oke. Teman-teman tadi udah dengar, kita udah persiapan dari mulai teman-teman dari petinggi-petinggi Nusatik itu ngobrol sama orang-orang kementerian ya, di kementerian gitu levelnya, sampai tadi yang persiapan kita detail dari mulai piala, juri segala macam, itu kita semua udah siapkan sampai momen-momen tadi yang kita ada di kepala kita pengen kita manfaatkan dan kita mengundang, itu udah kita sampaikan. Tapi ini nggak akan ada artinya kalau teman-teman semua nggak datang dan berpartisipasi, ambil bagian. Jadi jangan terus tanya apa yang pemerintah bisa lakukan, terus tanya apa yang Nusatik bisa lakukan. Tapi elunya ngapain bos gitu loh. Kita juga kalau kita mau dibantu, kita mau terbantu, kita juga harus membuka diri. At least kita datang, kita tanya, sehingga kita tahu peluang-peluang. Tadi kok Daniel bilang bergaul gitu loh. Kita make friends di sana. Bukannya purposely make friends ya gitu, tapi kita memang dari situ kita akan dapat banyak peluang gitu teman-teman. Seperti saya pun begitu gitu, saya bisa ada di sini karena kita make friends ya Daniel sama banyak teman dan kita bisa datengin banyak teman dari banyak negara, bahkan mereka mau spend duit sendiri gitu, rogoh koceknya pribadi gitu untuk itu. Makanya tanpa support dari teman-teman, semua yang dipersiapkan oleh teman-teman yang luar biasa di Nusatik ini nggak akan ada artinya gitu. Makanya silakan dari semua khalayak, elemen yang terlibat, meskipun kalian mungkin nggak kontes ya, buat gua kalian bisa datang gitu, dari hobiis, player, breeder, reseller gitu, semua saya rasa punya kepentingan di sini. Bahkan secara general, saya pribadi meskipun saya spesifik main cupang hias, tapi saya pribadi sebagai penghobi ikan hias, buat saya Nusatik ini satu hajat yang wajib ya gitu untuk saya datengin, karena sebagai pencinta ikan hias, cuci mata di Nusatik tuh lihat ikan arwana terbaik, ikan koi terbaik, ikan lohan terbaik, ikan pleko, iya, waduh semua deh ikan terbaik semua harus ada di situ. Jadi kita harus aquascape segala macam itu tuh bener-bener cuci mata, dan mungkin 3 hari yang membahagiakan gitu. Bahkan tamu-tamu kita seringkali dari luar negeri, saya sama Ko Daniel mau entertain mereka, bawa mereka makan, jalan-jalan, mereka nggak mau. For your information, mereka prefer stay dan makan di kios-kios di dekat situ, sehingga mereka nggak mau kehilangan waktu untuk muter-muter lihat-lihat ikan. Wah, gila banget sih. Maksud gue itu merinding gue gitu. Ya kalian jangan hilang momen ini dah. Gitu, ya. Betul. Rugi banget kalau gak datang ke acara ini karena itu tadi yang udah dijelasin sama Ko Ferry ya guys ya. Iya. Oke, siap. Mungkin untuk malam ini cukup kita sudahi dulu. Dan mau ngingetin lagi nih, besok kalian harus pantengin juga nih live di Instagramnya Ko Ferry nih ya, buat tanya jawab lebih detail lagi kayak gimananya. Kalian harus nonton banget nih besok malam jam 8 ya. Ya betul. Di follow juga Instagramnya Daniel Darta dan nusatik.beta-show. Oke, untuk Ko Daniel dan Ko Ferry, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan selamat malam.
Selamat malam semua. Bye. See you di Nusatik ya. Bye. Sampai ketemu di Ya. Nusati. Nanti kita main ke boothnya. Oke. Bye bye. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, ini kita bacain komentar dulu sebelum kita sudahi live streaming ini. Wah, berapa? Sorry, typo. Jadi yang tadi udah kalian nonton ini berarti kalian udah teredukasi kan? Kalau makin mau teredukasi lagi, tadi follow ya. Iya. Follow Instagramnya, nanti Follow. kalian bisa langsung tanya-tanya di live streamingnya Iya, Covery ya tadi. Besok malam jam 8 ya. Jam 8, Dan jangan lupa. kalau kalian pengen lebih intens lagi, lebih dekat lagi ketemu dengan Kodanil sama Covery, mungkin bisa nanti langsung datang ke Nusatik tanggal 14 sampai 16 Juli nanti ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang belum beli tiket harus Iya. wajib banget beli tiket karena tiket batas dan kalian udah bisa beli di online Iya. di tiketapasaja.com. tiketapasaja.com. Dan linknya udah ada di bio Instagram Nusatik. Jadi jangan lupa buat kalian yang mau lihat dan cuci mata sama ikan-ikan hias di Indonesia, itu kalian wajib banget datang ke acara ini. Oke? Oke. Dan satu lagi kita mau promosi ini. Nusatik setelah Nusatik kita bakal ada turnya bakal ada ke Bali, ke Labuan Bajo. Kalian kalau kalian tertarik, kalian udah bisa langsung hubungi kita, kalian bisa DM ke Instagram kita. Kalau kalian mau ikut, itu kalian pokoknya bisa ikutan tur itu. Dan kalian bisa juga cek di feeds Instagram kita, di bagian tour itu ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Jadi kalian bisa langsung aja di chat dan itu bakalan seru banget. Acaranya bakalan seru banget dan kalian bisa melihat indahnya Indonesia. Sambil edukasi dan make friends sama orang-orang tokoh-tokoh keren di Indonesia ini. Oke, Kak. Oke, kalau gitu kita mungkin kita lanjut ke giveaway kali ya. Oke, kita lanjut ke giveaway. Kita mau ACC nih. 1 tiket gratis, inget guys. Cuman 1 tiket gratis. Oke, kalian bisa request di live streaming kita. Mungkin boleh Mas Farhan pilih. Mas Farhan yang pilih. Bentar. Sudah ada 3 nih yang join. Yang lain boleh ikut join karena dapat tiket gratis 1 hari ke acara Nusatik. Oke. Mana ya? Belum ada yang request ya? Atau mau ini lagi? Oh, udah Mas. Udah ya? Iya, ini. Nah, ini. Oke, kita pilih secara acak ya. Mungkin pilihnya tutup mata kali ya. Oke, mungkin Mas ini aku jujur ya. Jadi Mas Farhan pilih secara acak ya. Oke, buat yang request jadi ini adil, boleh kalian nanti persiapkan jawabannya. Oke, silakan Mas Farhan pilih. Dipencet ya? Iya. Maaf ya nutup kayak gini. Iya. Oke, udah. Oke, sudah kepencet request tadi. Mungkin kalau belum di ACC kalian masih punya kesempatan. Pertanyaannya gampang. Sudah ada di Instagram dan bio Instagram Nusatik. Kalian pasti kalau udah mantengin Instagram Nusatik pasti tahu banget nih jawaban dari pertanyaan ini. Oke, kita ini lagi ya. Boleh mungkin Mas Farhan. Tutup mata lagi ya. Secara acak. Agak ke kanan. Kanan ini. Atas sedikit. Oke, gini. Iya. Ini. Kanan dikit. Oke. Sudah di ini ya. Sudah dipilih secara acak. Oh, mungkin ada sinyal ya? Iya. Kehalang sinyal. Apa mungkin Instagram, sinyal kita? Sebentar ya guys ya. Belum ke ACC, kita udah accept yang tadi yang udah dipilih ya.
Oke, mari kita lempar aja kali ya. Oke, kalian boleh join ya guys ya. Siapapun, gak ada syaratnya atau kayak apapun. Ayo yang mau ikutan dapetin tiket gratis giveaway dari kita nih. Boleh yang baru join langsung join live streamingnya Iya. buat dapetin giveaway. Karena pertanyaannya gampang banget. Pertanyaannya kalian pasti tahu sih. Iya. Karena ini kalian pasti tahu karena ini sering kita share ke kalian. Dan untuk pertanyaannya kita harus ikut join live bareng kita nih. Jadi untuk yang mau ikutan giveaway, kalian harus join dulu buat live streaming bareng. Nanti pertanyaannya kita kasih ketika sudah di-ACC oleh kalian. Oke, mungkin karena waktunya sudah lewat dari seharusnya, jadi kita lempar hadiah giveaway-nya ke live streaming minggu depan ya guys ya. Oke, kalau gitu ya. Jadi jangan lupa buat kalian wajib banget datang ke acara Hari Hanun Satik dan jangan lupa ikutan giveaway-nya minggu depan karena lumayan loh dapat gratis satu tiket satu hari ke Nusatik. Oke, kita sudahi aja live-nya. Terima kasih sudah nonton kami, udah nemenin kami dari awal sampai akhir. Kita pamit undur diri. Aku Tiara Wara. Saya Farhan Zamrudi. Kami pamit undur diri. Selamat malam dan sampai semuanya. jumpa. Sampai jumpa. Bye.